Halo, perkenalkan nama saya Salman Faruqi. Di sini saya akan mengerjakan tugas psikologi positif, yaitu di sini saya akan menganalisis atau dalam perspektif psikologi positif, yaitu tentang tokoh B.J. Habibie. Sebelumnya saya akan ngasih tahu kepada kalian siapakah itu B.J. Habibie itu kan. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus ilmuwan yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang teknologi perkembangan. Dari sosok B.J. Habibie sendiri itu menunjukkan sebuah ketekunan, kecerdasan, integritas dan semangat pengabdian kepada bangsa. Perjalanan hidupnya menjadi contoh nyata bagi seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya dan tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan hidup. Yaitu kemudian ada karakter strength yang menonjol dari sosok beliau adalah love of learning, yaitu kecintaan belajar. Beliau itu sangat tekun dalam belajar, yaitu semangat belajarnya itu tinggi. Sejak muda terus mengembangkan pengetahuan di bidang teknologi, seperti itu. Kemudian ada perseverance atau ketekunan. Ya, tidak mudah menyerah, yang seperti yang sudah kita tahu. Ya, tidak mudah menyerah dan mencapai cita-citanya meskipun menghadapi berbagai kesulitan selama studi atau karirnya beliau. Kemudian ada yang ketiga, itu ada leadership, kepemimpinan. Habibie mampu memimpin berbagai lembaga strategis dan menjadi presiden Indonesia pada masa transaksi yang sulit, yaitu kan B.J. Habibie menjadi presiden yang paling cepat, seperti itu. Kemudian ada yang keempat, ada integrity, yaitu kejujuran dan integritasnya beliau. Nah, ia tuh dikenal sebagai sosok menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas negaranya. Kemudian tuh Habibie mempunyai harapan terhadap kemajuan bangsanya melalui penguasaan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, seperti itu. Kemudian ada bukti-bukti konkret dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beliau, yaitu yang pertama ada love of learning. Habibie menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman dan berhasil menjadi salah satu ilmuwan terkemuka di bidang dirgantara, seperti itu. Jadi di penerbangan pesawat. Kemudian ada pervensi, atau meskipun mengalami keterbatasan ekonomi setelah ayahnya meninggal dunia, kan Habibie kan ditinggal ayahnya meninggal dunia. Habibie tetap menjalankan pendidikannya hingga meraih gelar doktor dan prestasi yang sangat baik, seperti itu. Kemudian kepemimpinan dari B.J. Habibie itu sendiri, leadership. Saat menjabat sebagai Presiden RI tahun 1998 sampai 1999, Habibie memimpin Indonesia pada masa krisis ekonomi dan politik pasca reformasi. Kemudian integritasnya, Habibie berupaya menjalankan pemerintahan secara transparan dan mendorong demokratisasi di Indonesia, seperti itu. Ia juga terus mengembangkan industri pesawat terbang nasional melalui IPTN sekarang, atau yang kita kenal PT Dirgantara Indonesia yang ada di Jogja, seperti itu. Sebagai bentuk keyakinan terhadap kemampuan bangsa Indonesia. Kemudian poin ketiga ada penggunaan kebajikan saat menghadapi krisis besar. Salah satu titik terendah dalam kehidupan B.J. Habibie adalah ketika beliau harus memimpin Indonesia setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Dalam situasi tersebut, Habibie menunjukkan bekerja keras menghadapi berbagai kritik-kritik dan tekanan politik. Kemudian Habibie juga mengambil berbagai kebijakan penting untuk memulih kondisi negara dan menjadikan negara Indonesia itu stabil.
B.J. Habibie juga dalam mengambil keputusan berusaha mengutamakan kepentingan bangsa dan dibanding kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian kaitannya dengan teori psikologi positif. Menurut Person dan Silkman 2024, harus membantu individu mencapai kehidupan yang bermakna, meaningful in life, dan berkembang secara optimis. B.J. Habibie menunjukkan bagaimana kecintaan belajar, ketekunan, harapan, dan kepemimpinan dapat menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tekanan hidup. Selain itu, teori resilience menjelaskan bahwa individu mampu bangkit dan kesulitan tetap berfungsi secara positif. Habibie merupakan contoh individu yang mampu mempertahankan komitmennya terhadap pendidikan, teknologi, dan pembangunan bangsa meskipun menghadapi hambatan-hambatan dan krisis pada waktu itu. Kemudian yang terakhir, yaitu kesimpulannya adalah B.J. Habibie merupakan tokoh Indonesia memiliki berbagai kekuatan karakter positif seperti kecintaan belajar, ketekunan, kepemimpinan, integritas, dan harapan beliau. Kekuatan-kekuatan tersebut tampak dalam perjalanan hidupnya dan pengabdiannya kepada negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Saat menghadapi krisis nasional pada waktu itu, Habibie mampu memanfaatkan karakter positifnya untuk tetap bertahan, memberikan solusi, dan membawa perubahan yang bermanfaat bagi rakyat. Nah, cukup sekian dari ringkasan dari saya untuk tokoh, yaitu presiden kita yang nomor 3, yaitu B.J. Habibie. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.